Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Tunasana Rusadi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengelompokan dari bahasa pemrograman. Tetapi sebelumnya kita harus mengetahui apa itu pengertian dari bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman atau programming language adalah sebuah instruksi standar untuk memerintah komputer agar menjalankan fungsi tertentu. Bahasa pemrograman ini merupakan suatu himpunan dari aturan sintaks dan semantik yang dipakai untuk mendefinisikan program komputer. Bahasa ini memungkinkan dapat menentukan secara persis data mana yang akan diolah oleh komputer, bagaimana data ini akan disimpan atau diteruskan, dan jenis langkah apa secara persis yang akan diambil dalam berbagai situasi. Pengelompokan bahasa pemrograman yang pertama yaitu bahasa pemrograman berdasarkan generasi, yaitu generasi yang pertama, generasi machine language. Bahasa pemrograman generasi pertama ini berorientasi pada mesin. Program disusun menggunakan bahasa mesin atau kode mesin. Bahasa mesin atau machine language memang sudah jarang digunakan di era canggih seperti sekarang. Jika masih digunakan, mungkin sangat terbatas yang hanya melingkup lingkungan pendidikan atau pembelajaran. Bahasa mesin terbilang cukup sulit dipelajari karena merupakan bahasa komputer asli atau bahasa biner, yang dimana terdiri dari karakter 0 atau 1 saja. Yang kedua yaitu generasi assembly language. Pemrograman dengan bahasa pemrograman assembly atau rakitan merupakan generasi kedua setelah generasi bahasa mesin. Bahasa pemrograman assembly adalah generasi keyword begitu kompleks dibandingkan bahasa mesin, tetapi dalam penerapan dan praktiknya lebih mudah dimengerti oleh programmer. Adapun kode-kode pada bahasa pemrograman assembly memiliki karakteristik dalam bentuk singkatan seperti kode, sub, move, loop, dan lain sebagainya. Kode-kode tersebut mungkin sedikit banyak mirip dengan kode terminal atau pada sistem operasi Linux atau kode command prompt pada sistem operasi Windows yang cenderung mudah diingat dibandingkan dengan bahasa biner. Generasi yang selanjutnya yaitu generasi procedural programming. Pada generasi ini mulai muncul bahasa pemrograman prosedural yang mengadopsi bahasa yang mirip dengan bahasa manusia. Contohnya, write untuk menampilkan ke layar, read untuk membaca data masukan dari keyboard, tetapi masih mengutamakan bahasa simbol atau karakter khusus. Selain itu, ada juga pengembangan khusus kode sehingga para programmer lebih mudah memahami bahasa komputer karena karakter khusus mulai dikurangi, bahkan pada beberapa bahasa pemrograman telah dihilangkan. Yang berikutnya yaitu generasi 4GL atau Fourth Generation Language. Generasi query yang mempunyai struktur tertentu dalam bahasa pemrograman komputer, yakni SQL atau Structured Query Language. Pada bidang SQL adalah bahasa yang dalam penerapannya menggunakan basis data atau database, mulai dari SQL Server, SQLite, Oracle Database, MySQL, dan lain sebagainya. Bahasa generasi keempat disebut juga dengan Very High Level Language atau Problem Oriented Language, bahasa yang berorientasi pada masalah, karena memungkinkan pemakai menyelesaikan masalah dengan sedikit penulisan kode pemrograman dibandingkan dengan bahasa prosedural. Dan yang berikutnya adalah generasi Programming Language Based Object Oriented and Web Development. Generasi bahasa pemrograman yang satu ini lebih menonjolkan keefektifan sistem efisien dan penggunaan kembali atau reusable. Dalam bahasa programming tingkat tinggi, generasi kelima ini juga dikenal dengan nama Intelligent Programming atau programming kecerdasan, di mana sistem tersebut memberikan fitur otomatis dalam membuat suatu program. Contoh bahasa pemrograman yang ditunjukkan untuk menangani kecerdasan buatan, diantaranya Prolog dan LISP. Yang berikutnya adalah pengelompokan bahasa pemrograman berdasarkan paradigma. Yang pertama, paradigma fungsional. Paradigma ini didasari oleh konsep pemetaan dan fungsi matematika. Dalam paradigma ini diasumsikan bahwa akan selalu ada fungsi-fungsi dasar yang dapat digunakan, sehingga penyelesaian masalah berdasarkan pada fungsi-fungsi yang telah tersedia tersebut. Contohnya, bahasa pemrograman yang menggunakan paradigma fungsional adalah bahasa pemrograman Logo, APL, dan LISP. Yang selanjutnya adalah paradigma Object Oriented. Paradigma Object Oriented Programming atau OOP menggunakan konsep kelas dan objek untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Objek adalah proses instansiasi atau proses membuat objek dari sebuah kelas.
di mana setiap objek akan mempunyai atribut dan metode, dan masing-masing objek dapat berinteraksi dengan objek lainnya meskipun berasal dari kelas yang berbeda. Contoh bahasa pemrograman yang menggunakan paradigma ini adalah pemrograman Delphi, Java, C++, PHP, dan Python. Yang berikutnya adalah program terstruktur. Istilah pemrograman terstruktur atau struktur programming mengacu dari suatu kumpulan teknik yang dikemukakan oleh Edgar Dijkstra. Dengan teknik ini akan meningkatkan produktivitas programmer dengan mengurangi waktu yang dibutuhkan dalam penulisan atau write, pengujian atau tes, penelusuran kesalahan atau debug, dan pemeliharaan atau maintain. Bahasa pemrograman yang mendukung pemrograman terstruktur adalah COBOL Turbo Prolog, C, Pascal, Delphi, dan Borland Delphi. Yang berikutnya adalah pengelompokan bahasa pemrograman berdasarkan platform, yaitu web, desktop, dan mobile. Yang pertama, pemrograman desktop. Pemrograman desktop dibagi menjadi 3, yaitu Net, Java, dan Delphi. Yang pertama, Net. Net merupakan sebuah bahasa pemrograman yang memiliki ruang lingkup besar dan kompleks. Bahasa pemrograman Net yaitu Visual Basic atau VB, C++, dan C#. Yang kedua, Java. Java adalah bahasa pemrograman yang dapat dijalankan di berbagai komputer termasuk telepon genggam. Fitur pada Java yaitu Java Virtual Machine, Garbage Collection, dan kode security. Yang ketiga adalah Delphi. Delphi adalah sebuah perangkat lunak bahasa pemrograman untuk membuat program atau aplikasi komputer berbasis Windows. Komponen-komponen yang tidak hanya berupa teks atau yang sebenarnya program kecil, tetapi muncul berupa gambar-gambar. Net, Java, dan Delphi ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang kedua adalah pemrograman web. Pemrograman web dibagi menjadi 3, yaitu PHP, ASP, dan HTML. Yang pertama, PHP. PHP adalah bahasa pemrograman yang memungkinkan para web developer untuk membuat aplikasi web yang dinamis dengan cepat. PHP merupakan singkatan dari Hypertext Preprocessor. Yang kedua, ASP.NET. ASP.NET merupakan sebuah sarana baru untuk membangun halaman website yang interaktif yang memungkinkan pengguna dapat berinteraksi dengan cara yang sangat mudah dan menakjubkan. ASP.NET merupakan salah satu teknologi yang bekerja dengan sistem client-server model, di mana 2 atau lebih komputer bekerja sama, mengambil informasi dan mengirim informasi. Yang ketiga adalah HTML. HTML adalah semacam bahasa perkodean, bukan sebagai bahasa pemrograman. Hypertext Markup Language, bahasa pemformatan untuk membuat halaman yang dapat di-link atau bahasa yang dapat digunakan memformat halaman web. Dokumen HTML disebut markup language karena berisi tanda-tanda atau tag tertentu yang digunakan untuk menentukan tampilan suatu teks dan tingkat kepentingan dari teks tersebut dalam suatu dokumen. PHP, ASP.NET, dan HTML itu sendiri memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang berikutnya adalah pemrograman mobile, yang terdiri dari J2ME. J2ME adalah satu set spesifikasi dan teknologi yang fokus kepada perangkat konsumen. Program J2ME diterjemahkan oleh VM. Program-program tersebut dikompil ke dalam bytecode dan diterjemahkan dengan Java Virtual Machine. Ini berarti bahwa program-program tersebut tidak berhubungan langsung dengan perangkat. Inti dari J2ME terletak pada configuration dan profile. Suatu configuration menggambarkan lingkungan runtime dasar dari suatu sistem J2ME. Ia menggambarkan core library, virtual machine, fitur keamanan, dan jaringan. Tiap-tiap pemrograman memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kelebihan pemrograman desktop yaitu tidak perlu online dalam menjalankannya, sedangkan kekurangannya yaitu harus menginstal programnya atau memakan space hard disk. Untuk pemrograman web, mempunyai kelebihan yaitu tidak perlu menginstal program atau cukup browsing di internet, tetapi kekurangannya yaitu harus online. Pemrograman mobile kelebihannya yaitu praktis atau dapat dijalankan di mana saja, sedangkan kekurangannya yaitu tampilan kecil dan fitur kurang lengkap.